Kalau bakso banyak dagingnya itu seperti ini ya teman-teman, dia itu padat, berserat dan kesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang kenyal dengan komposisi 7 kg daging ayam, mix 1,5 kg daging sapi, tetapi hasilnya itu bisa teksturnya itu teman-teman, daging banget, keset dan crunchy. So buat teman-teman, stay tune terus di Johan Bakso. Oke, langsung saja kita siapkan semua bahannya, yaitu 7 kg daging ayam bagian dada. Jangan lupa untuk memfiletnya terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tidak ingin memfiletnya, teman-teman bisa tonton video Johan sebelumnya, yaitu membuat bakso dengan daging ayam tanpa difilet. Setelah itu 1 kg hati ayam bersama ampelanya untuk menambahkan warna pada adonan baksonya nanti ya. Jadi totalnya 8 kg. Di sini Johan memfiletnya secara bersih ya daging ayamnya. Jadi teman-teman itu pesennya 10 kg kotor, nanti kalau difilet insya Allah itu jadinya 8 kg. Setelah itu kita siapkan daging sapi murni. Di sini Johan menggunakan 1,5 kg daging sapi murni. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan 1 kg daging sapi murni dan setengah kilo tetelan sapi untuk menekan biayanya. Untuk daging sendiri, pilihlah daging sapi yang kering ya teman-teman, jangan daging sapi yang gelonggongan, karena itu hasilnya akan beda pada baksonya nanti. Oke, setelah semuanya siap, kita bawa ke penggilingan. Oke, setelah itu kita siapkan semua bumbunya. Di sini Johan sudah menyiapkan kaldu sapi, ladaku, tepung perenyah bakso, penguat rasa atau micin, gula jawa, dan Maggi blok atau kaldu Maggi yang blok seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita racik semua bahannya. 10 sendok makan garam kasar. Untuk garam kasar sendiri teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena garam ini fungsinya selain untuk mengasinkan adonan bakso kita, juga untuk mengikat supaya adonan bakso kita tidak pecah teman-teman. Setelah itu 200 gram penguat rasa atau micin. Untuk micin sendiri itu untuk perasa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakannya tentu rasanya akan beda ya. Tidak akan seenak kalau kita pakai micin. 3 saset ladaku. Teman-teman bisa menggantinya dengan 3 sendok teh lada bubuk. Setelah itu 25 gram atau 1 saset tepung perenyah bakso, agar bakso kita lebih padat, lebih kesat teman-teman. 6 saset kaldu sapi, boleh merek apa saja. 100 gram gula jawa untuk mengurangi rasa amis pada baksonya, karena kita menggunakan hati dan ampela ayam teman-teman, jadi kita perlukan gula jawa seperti ini teman-teman. 8 blok kaldu sapi. Apabila teman-teman susah mendapatkan kaldu blok seperti ini, teman-teman bisa menggantinya per 1 bloknya ini dengan 1 saset kaldu sapi teman-teman. 1/4 kilo telur ayam atau 4 butir telur ayam. Lalu 200 gram bawang putih mentah. 4 sendok teh STPP ataupun posmik. Untuk STPP atau posmik ini teman-teman, apabila terlalu banyak itu di lidah kita itu bisa bergetar ya. Fungsi dari STPP atau posmik ini untuk mengeraskan baksonya, lebih memadatkan baksonya teman-teman. Lalu 100 gram bawang putih goreng. Oke, setelah itu kita proses semua dagingnya di penggilingan kasar. Setelah kita proses di penggilingan kasar, lalu kita letakkan di wajan adukan.
Setelah itu kita campurkan semua bahan tadi seperti telur, ayam, daging, dan bumbunya teman-teman. Setelah semua dicampurkan, lalu kita tambahkan sedikit es batu dan kita putar wajan adukannya. Kita giling, kita aduk sampai benar-benar kalis. Terlihat di sini sangat merah sekali ya, walaupun kita tidak menggunakan kecap. Ini efek yang ditimbulkan oleh hati dan ampela ayam tadi teman-teman. Agar bakso kita tidak pucat ya. Kita siapkan 750 gram tepung tapioka. Fungsi tepung tapioka di sini untuk perekat ya teman-teman. Teman-teman bisa menggantinya dengan tepung sagu aren untuk menghasilkan bakso yang padat dan tekstur daging banget teman-teman. Jangan menggunakan tepung itu terlalu banyak ya. Gunakan sedikit saja karena fungsi dari tepung tapioka ini teman-teman itu untuk merekatkan dan untuk menambah volumenya. Tapi apabila terlalu banyak, hasilnya itu bisa alot teman-teman. Yang perlu teman-teman pahami, 50% dari keberhasilan kita itu ditentukan pada wajan adukan ini teman-teman. Karena apa? Di sini apabila prosesnya itu kurang kalis, sang pengaduk itu kurang kalis dalam mengaduk adonan bakso teman-teman, itu hasilnya juga kurang maksimal teman-teman. Oke, dari semua bahan tadi yaitu 7 kilo daging ayam, 1 kilo hati ayam, dan 1,5 kilo daging sapi, itu menghasilkan 12,2 kilo adonan bakso. Oke, langsung saja kita bulatin baksonya. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini jangan membulatkan dengan ukuran jempol kaki orang dewasa, lalu ukuran sebesar bola tenis. Dari setengah adonan bakso ini teman-teman itu menghasilkan bakso sudah sebanyak ini. Jadi tidak bisa satu kali, karena pancinya tidak cukup menampung semua adonan baksonya, jadi jangan bulatin 2 kloter ya teman-teman. Dari setengah adonan tadi itu sudah bisa menghasilkan 60 butir bakso ukuran bola tenis dan 120 butir bakso ukuran jempol kaki orang dewasa. Jadi bisa menghasilkan 60 porsi ya teman-teman, dari setengah adonan bakso tadi. Jadi jangan salah paham, dari setengah adonan bakso tadi sudah menghasilkan 60 porsi bakso. Kalau bakso kalian sudah padat seperti ini, jangan lupa untuk mengaduknya supaya matangnya itu lebih merata teman-teman. Setelah 20 menit perebusan, oke, langsung saja kita cek gimana hasilnya dari resep ini. Mudah sekali untuk diiris ya teman-teman, tapi dia itu padat dan kenyal ya. Ini sebentar lagi sudah mateng, teksturnya sudah terlihat, dan baksonya itu padat kenyal sekali teman-teman. Kalau bakso daging itu teksturnya seperti ini ya teman-teman, dia itu berserat tetapi seratnya itu padat dan kesat. Jadi kalau teksturnya itu bening berarti banyak tepungnya teman-teman, tapi kalau teksturnya padat dan kesat seperti ini itu berarti banyak dagingnya. Oke, langsung saja kita angkat dari panci karena baksonya sudah matang, sudah hampir mendidih. Jangan terlalu lama kalau mendidih ya teman-teman, nanti kalau terlalu lama baksonya pun bisa pecah. Setelah kita angkat dari pancinya, langsung saja kita kipaskan supaya baksonya lebih cepat dingin, cepat bisa didisplay dan tidak mudah basi teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman ingin menghasilkan bakso yang teksturnya itu daging banget, hasilnya itu kesat dan tidak licin bila dipegang, rasanya enak, itu teman-teman gunakan
Tepung tapioka-nya itu jangan terlalu banyak, jangan lebih dari 10% dari total daging, dan lakukan prosedur yang benar teman-teman. Jadi cara pengolahan yang benar dan bumbu-bumbu yang benar. So, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.